Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semeta 65. Kali ini kita hadirkan suatu uraian dari Rocky Gerung, seorang pengamat sosial politik dan filosof yang sangat kritis terhadap berbagai keadaan, termasuk juga kepada pemerintah. Bagi kita, mungkin Rocky Gerung adalah sosok yang tidak asing, tetapi hampir setiap saat kalau kita buka berbagai berita, termasuk juga uraian-uraian tentang soal demokrasi, soal ekonomi dan lain sebagainya, selalu kita berinteraksi dengan yang bersangkutan, dalam pengertian bahwa selalu mendapatkan banyak berupa tulisan atau komentar dari beliau di media sosial, di media online, bahkan tidak jarang juga tampil di media elektronik. Sehingga perdebatan yang uraian atau komentar terhadap satu masalah kadang-kadang menimbulkan debat dari pihak lain yang amat seru, dan kita menikmati logika-logika yang argumen-argumennya tampilkan oleh Rocky Gerung di setiap saat dan setiap keadaan dan setiap item tema yang dibahas oleh di media elektronik, di online maupun media sosial lainnya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita ingin menyampaikan suatu komentar uraian yang diangkat oleh Gelora News pada tanggal 30 Januari 2023. Rocky Gerung _2 2024 ada 2000 tahun 2024, tapi di sini tidak ditulis tahunnya, adalah eranya Anies, maksudnya Anies Rashid Baswedan. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba langsung membacakan apa yang dia maksud. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut tahun 2024 akan menjadi era kepemimpinan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menghalangi Anies dalam pencalonan di Pilpres 2024. Sebab menurut Rocky, kondisi ini akan membahayakan skenario dinasti politik yang sudah direncanakannya. Itu bahayanya kalau Pak Jokowi menghalangi Anies terus. Kasihan nanti dinastinya itu juga akan dihalangi. Kan Indonesia itu tumbuh dalam politik dendam, ujar Rocky Gerung saat berdiskusi dengan jurnalis senior Harsubeno Arif. Diusungnya Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden atau bacapres dinilai bisa membahayakan karir politik Gibran Rakabuming. Maka dari itu Rocky Gerung menyarankan Gibran untuk masuk dalam koalisi Anies Baswedan. Setelah Anies jadi presiden, seluruh persiapan gubernur itu akan nebeng pada Anies. Psikologi politik selalu begitu. Ketika lokomotifnya jalan, kantor kepala stasiunnya juga akan ditarik, ujar Rocky Gerung. Tak hanya karir politik Gibran yang terancam, Kaisang juga dinilai tak akan mampu berkompetisi di pilkada sebagai calon wali kota Solo untuk menggantikan posisi kakaknya. 2024 eranya Anies, kata tegas lagi Rocky Gerung. Bahkan nggak mungkin Kaisang itu masuk kompetisi di Solo, walaupun itu dianggap kandang banteng. Karena juga Megawati merasa gara-gara dinasti Jokowi, dinasti Soekarno itu terbengkalai, imbu Rocky selanjutnya. Nah kawan-kawan sekalian, inilah komentar yang agak singkat dari Rocky Gerung terkait dengan masalah ini. Saudara sekalian, Rocky mungkin melihat fenomena yang sangat luar biasa dukungan rakyat terhadap Anies Rashid Baswedan ya. Misalnya kita lihat kemarin dan hari ini ketika beliau berkunjung, maksudnya Anies Rashid Baswedan berkunjung ke NTB ya. Itu luar biasa, sampai tadi malam dijemput dan dilalukan oleh rakyat, luar biasa. Tadi juga kita lihat di berita yang baik itu di elektronik maupun di media sosial, masyarakat ramai benar menjemput Anies di Bandara Bima ketika Pak Anies dari Sumbawa ke Bima ya, hari ini di Bima, dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Bima. Itu luar biasa, dihadiri oleh ribuan orang
di sepanjang jalan juga dielulukan dari bandara ke tempat acara. Nah, kawan-kawan sekalian, sehingga Rocky mencermati itu, tentunya beliau juga mencermati berbagai fenomena di beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh Anies, dan mungkin juga dengan lihat membaca suasana di Jakarta di mana-mana, seakan Anies sudah tidak lagi dibendung misalnya, sehingga dia berani mengatakan atau berkesimpulan mengatakan bahwa era ke depan ini adalah era Anies, bukan eranya orang lain gitu ya, bukan capres lain. Apalagi misalnya banyak upaya dicoba untuk delegitimasi oleh terhadap Anies misalnya, seperti apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno yang mencoba untuk membuka peta perjanjian, seakan-akan ada perjanjian ketika Gerindra mencalonkan Anies Rashid Baswedan di Pilgub DKI, ada perjanjian antara Sandiaga Uno dan Pak Prabowo yang dikatakan bahwa perjanjian itu masih berlaku hingga hari ini, yang kira-kira mungkin kita bisa tebak isinya, walaupun Sandiaga sendiri tidak membuka pembicaraan itu, dan dia mempersilahkan Faisal Akbar mengundang Dr. Fadly John, karena menurutnya datanya atau dokumennya ada di Fadly John, diamankan Fadly John, bahwa sepanjang Pak Prabowo masih mau mencalonkan diri sebagai capres, Anies tidak boleh capres gitu. Kira-kira suasana yang kita bisa tangkap seperti itu. Tapi sebagian orang kan mengatakan apa yang dikatakan oleh Sandiaga kan sudah dipenuhi Anies pada pemilu 2019 yang lalu. Ya, dia tidak akan capres kalau Pak Prabowo capres. Tetapi kan setelah ini kan Anies tidak lagi menjadi gubernur, dan Prabowo sudah bagian dari rejim sekarang ini. Apakah itu masih berlaku? Wallahu alam, hanya mereka yang lebih tahu. Dan ini dicoba untuk dimunculkan untuk dalam rangka hanya membangun opini, mendelegitimasi Anies di mata publik. Kira-kira begitulah, menciptakan sesuatu bahwa Anies tidak bisa dipegang, kata-katanya tidak bisa dipercaya, membohongi Prabowo. Kira-kira begitu kalau mau dilanjutkan pesan yang ingin dikirim oleh Pak Sandiaga Uno seperti itu. Jadi Pak Anies ini dikepung dari berbagai penjuru angin. Kalau kita meminjam istilahnya Pak Rocky Gerung, baik itu dari rejim yang berkuasa, dari partai-partai lain yang berkoalisi untuk tidak Anies misalnya, macam-macam cara, termasuk cara yang terakhir ini ya, cara untuk membuat opini negatif terhadap Anies di mata rakyat dengan dianggap seorang yang ingkar janji ingkar perjanjian dengan Pak Prabowo. Itu yang hendak sebetulnya mau diciptakan oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, tetapi tentunya rakyat punya memiliki logika tersendiri, dan melihat fakta kepemimpinan Anies dan kepribadian beliau, itu yang membuat orang begitu banyak orang ya tertarik, di mana tiba-tiba orang berhujan-hujanan pun bersama ya, berhujan-hujanan untuk mendengarkan dan bersama yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat misalnya beberapa waktu lalu di Padang akhir tahun yang lalu, kemudian kemarin juga kita lihat di Sumbawa ya, puluhan, bahkan mungkin dikata puluhan ribu orang yang hadir, dan ada hujan-hujan rintik di mana ada Anies berpidato di situ menyapa mereka, dan mereka tidak bergeming. Nah itulah saudara sekalian, kemudian belum lagi kita lihat saudara sekalian itu tumbuh dan berkembangnya relawan-relawan di mana-mana, termasuk di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, sampai ke Papua. Mereka kelompok-kelompok masyarakat dengan antusias yang tinggi mendeklarasikan diri sebagai relawan-relawan pemenangan bagi Anies Rashid Baswedan. Ditambah lagi saudara sekalian, mungkin juga wawancara yang dilakukan oleh Harsubeno Arif dan Rocky Gerung itu membahas tema tentang yang kita bacakan tadi. Itu mungkin PKS belum berapa menit atau berapa jam kemudian PKS kemudian mengumumkan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan, ya, sehingga 3 partai telah memenuhi syarat untuk presiden threshold, melampaui presiden threshold, sehingga dianggap Anies sudah memenuhi syarat sebagai capres 2024 yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, demikianlah tambahan dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menghibur terutama.
Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.